Hari yang beruntung, bosku, kembali saya mendapatkan pinjaman dari salah satu aplikasi yang akan saya bahas kali ini untuk kalian. Aplikasi ini memberikan saya pinjaman sebesar Rp4.700.000. Diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada. Bosku, kembali lagi di channel Mekril Sumigar, channel yang terus setia dalam berbagi informasi, trik, dan cara pengajuan dalam hal pinjaman uang ataupun pundi rupiah di aplikasi pinjaman uang online. Nah bosku, di channel Mekril Sumigar kalian akan secara real bisa melihat proses atau cara pengajuan di aplikasi pinjaman uang online. Jadi tidak hanya berdasarkan foto atau screenshot saja, sehingga tentunya akan lebih mudah bagi kalian untuk mengikuti semua trik dan cara proses pengajuan pinjaman secara nyata. Bosku, seperti dalam video ini, kembali lagi saya akan berbagi untuk kalian yang sedang membutuhkan talangan dana atau dana pinjaman. Dan aplikasi akan saya bagikan kepada kalian kali ini sangat cepat dalam memberikan pencairan. Kenapa? Karena aplikasi ini baru beroperasi kurang lebih 3 bulan. Jadi masih sangat membutuhkan debitur atau para peminjam di aplikasi mereka. Namun sebelumnya kita intro aja dulu. Bosku, berbicara pengajuan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online, ada 3 data utama yang harus kalian siapkan. Yang pertama ialah KTP. Yang kedua ialah nomor rekening atau buku rekening kita. Yang ketiga ialah nomor kartu SIM atau kartu seluler handphone kita. Sebaiknya dari ketiga data itu harus memiliki satu nama atau satu data. Dan selebihnya kalian bisa simak tutorial cara pengajuan pinjaman atau trik dan langkah yang akan saya bagikan kepada kalian di video ini. Oke bosku, sebelum kita ke tutorial pengajuan pinjaman, bagi kalian yang baru gabung, terima kasih telah bergabung atau menyaksikan video ini. Kalian juga bisa bantu channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar supaya kalian bisa terus mendapat notifikasi atau video-video terbaru dari channel ini. Bosku, aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini belum terdaftar di OJK sebagaimana yang sudah kalian lihat di judul video ini. Artinya masih bodong atau ilegal. Perlu kalian perhatikan atau ketahui, aplikasi pinjaman online ilegal itu cenderung lebih cepat, lebih mudah dalam memberikan dana pinjaman atau pinjaman uang. Sehingga lebih mudah juga untuk kita bisa mendapatkan pinjaman. Mendengar pinjol ilegal, mungkin sebagian dari kalian atau dari kita ada yang bertanya, masalah dalam hal mengembalikan dana pinjaman yang kita terima di salah satu aplikasi pinjaman uang online. Ini saya akan perlihatkan kepada kalian informasi dari Kominfo. Kita bisa cari atau share melalui Google. Ketikan saja pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal. Kalian akan mendapatkan informasi seperti ini. Nah bosku, kalian bisa lihat di sini. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Selengkapnya seperti ini. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum, artinya tidak terdaftar. Jadi mereka menjalankan perusahaannya tidak berdasarkan landasan hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Dan berikut informasi yang sangat menarik. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel. Nah bosku, jadi informasi seperti ini banyak sekali beredar, sebab informasi ini resmi dibagikan langsung oleh Kominfo. Oke, kita kembali saja. Namun di sini saya tidak menyarankan kalian untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman uang online ilegal. Sebab jikalau saya sendiri, jikalau saya pribadi, jikalau saya berhutang, saya akan berusaha untuk membayarnya. Sebab yang namanya hutang itu harus dibayar. Nah kenapa Kominfo sendiri memberikan anjuran seperti itu? Sebab mereka tidak connect BI checking. Artinya mereka tidak terdaftar OJK dan mereka tidak akan bisa blacklist nama seseorang. Jadi Kominfo sendiri juga menyarankan agar supaya peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, tidak usah dikembalikan. Jadi seperti itu. Mungkin dengan hal demikian aplikasi seperti ini bisa diberantas. Oke bosku, biar tidak penasaran aplikasi apa yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini, di sini saya akan perlihatkan kepada kalian aplikasinya. Aplikasi pinjaman uang online dari Easy Uang. Ini adalah aplikasinya, aplikasi pinjaman uang online dari Easy Uang.
Kalian bisa dapatkan aplikasi ini melalui Play Store atau bisa juga kalian download melalui link deskripsi video ini. Karena nantinya tentunya saya akan cantumkan untuk link download dari aplikasi Isi Uang ini. Aplikasi ini dirilis tanggal 22 April 2022. Jumlah pinjaman yang bisa kalian dapatkan di aplikasi ini mulai dari yang terendahnya Rp400.000 sampai dengan limit tertingginya Rp6 juta bisa kalian pinjam di aplikasi ini. Tenor pinjaman 91 hari sampai dengan 300 hari atau sampai dengan 10 bulan untuk maksimal tenor pinjamannya. Suku bunga di aplikasi ini yang diterapkan ialah 18% per tahun atau 0,05% untuk bunga per harinya. Oke, di sini saya akan perlihatkan kepada kalian terlebih dahulu untuk aplikasinya yang berada di Play Store sehingga kalian bisa download langsung melalui Play Store. Di sini kita ketik saja Isi Uang, tinggal kalian download saja sebelum kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Kalian bisa lihat di sini aplikasi ini sudah download lebih dari 100.000 kali. Sedangkan masa aktif atau masa operasi dari aplikasi ini seperti yang saya katakan tadi baru 3 bulan. Otomatis bisa kita lihat dari jumlah download, aplikasi ini sangat royal dalam memberikan pinjaman dan sudah mendapatkan bintang 4,5 bintang. Otomatis aplikasi ini cukup bagus dalam penilaian para debitur atau peminjam di aplikasi ini. Dengan ulasan sebanyak 13.000 bisa dipastikan juga bahwa aplikasi ini aktif atau tidak pasif. Oke, kita kembali, dan sebelum kita buka untuk aplikasi dari Isi Uang ini, kita tentu harus pastikan bahwa benar aplikasi ini tidak terdaftar di OJK seperti yang saya katakan tadi. Oke, di sini saya akan perlihatkan kepada kalian daftar perusahaan fintech lending update terbaru dari OJK. Jikalau kalian mencari daftar perusahaan fintech lending update, kalian cari sampai dengan tanggal 22 April 2022 seperti ini. Oke, di sini saya akan perlihatkan kepada kalian, bosku, di sini ada nama-nama perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK. Oke, di sini saya akan scroll, kalian bisa melihat atau bisa memantau apakah aplikasi yang akan kita bahas kali ini ialah aplikasi dari Isi Uang. Dia terdaftar di OJK atau tidak. Dan jikalau dia terdaftar, otomatis dia akan tercantum dari salah satu aplikasi yang ada di sini. Sebab semua aplikasi yang terdaftar mereka sudah tercantum di daftar yang diterbitkan oleh OJK. Dan ini adalah daftar resmi dari OJK sampai tanggal 22 April 2022. Oke, di sini saya scroll lagi. Kalian bisa melihat, jikalau kalian sempat melihat, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, di sini jumlah aplikasi terdaftar 102 aplikasi dan kita tidak menemukan aplikasi dari Isi Uang. Ini artinya aplikasi ini masih bodong atau ilegal. Artinya aplikasi akan kita bahas kali ini. Oke, di sini kita kembali saja. Sebaiknya kalian kondisikan perangkat kalian sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Dan untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, saya sarankan kepada kalian mengikuti semua trik dan langkah yang akan saya berikan agar supaya pinjaman kalian tidak auto atau otomatis ditolak. Oke, di sini saya klik buka saja. Kalian klik saja setuju. Izinkan saja hanya saat aplikasi digunakan. Kita pergi ke set, kita akan aktifkan lokasi secara manual seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, bosku, seperti yang saya katakan tadi, jumlah maksimal pinjaman sampai dengan Rp6 juta. Kalian bisa lihat, kita bisa meminjam di aplikasi ini sampai dengan maksimalnya Rp6 juta. Bagi kita yang beruntung, kita bisa mendapatkan pinjaman seperti ini. Oke, kita klik saja ambil sekarang. Di sini langsung kita diminta untuk memberikan nomor handphone yang kita gunakan. Langsung saja. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita klik saja masuk. Nah, di sini secara otomatis kita akan menunggu kode OTP atau kode verifikasi dari aplikasi ini. Tinggal kita klik saja izinkan, otomatis tercantum pada kolom yang sudah disediakan. Seperti ini, kita diminta untuk membuat sandi. Langsung saja kita buat, pastikan menggunakan huruf besar pada awal sandi kita. Kemudian setelah selesai, klik lagi benar. Klik saja izinkan. Izinkan lagi, izinkan. Kemudian kita klik kembali ambil sekarang. Sebab data yang tadi kita baru menjadi anggota dari aplikasi Isi Uang ini. Di sini kita akan melakukan pengajuan pinjaman dengan mengisi beberapa formulir yang diminta oleh aplikasi ini. Klik saja yakin. Untuk langkah pertama kita diminta untuk mengisi tanggal lahir, status pernikahan, dan lain sebagainya. Langsung saja kita berikan. Kemudian bosku, setelah selesai mengisi data di tahap awal, klik lagi lanjut. Kita akan dialihkan pada tahap atau proses yang kedua. Di sini untuk proses kedua, nomor kontak darurat yang wajib kita isi. Saya sarankan kepada kalian agar supaya mengisi atau mencantumkan nomor kontak darurat dari orang terdekat kita. Oke, kita mulai saja. Klik pada ikon buku kontak seperti ini. Kita akan dialihkan langsung ke kontak yang ada di perangkat kita. Langsung saja kita pilih nomor kontak yang hendak kita berikan atau kita cantumkan. Kemudian pada bagian bawah di sini kita diminta untuk mengisi hubungan apa kita dengan kontak darurat yang kita berikan. Di
Di sini untuk kontak darurat yang pertama saya berikan kontak dari orang tua saya yang artinya sudah dikondisikan terlebih dahulu. Demikian juga untuk kontak darurat yang kedua, sebaiknya kalian pilih dari orang terdekat kalian, bisa kakak atau adik kalian atau bisa juga saudara kalian. Oke, di sini saya memilih info kontak dari adik saya. Kemudian saya akan memilih juga untuk hubungan apa dengan kontak yang baru saja saya berikan. Oke, kemudian setelah selesai klik lagi lanjut. Nah, kenapa saya sarankan kepada kalian tadi bahwa harus kita masukkan kontak darurat dari orang terdekat? Sebab kontak darurat sendiri merupakan masuk dalam data penilaian khusus. Nah, bosku, di sini klik saja izinkan. Kita akan diminta untuk verifikasi wajah beserta dengan kartu identitas kita. Klik saja izinkan. Selanjutnya kita akan verifikasi kartu identitas atau kartu KTP kita. Langsung saja. Nah, bosku, secara otomatis untuk nama beserta dengan nomor kartu identitas tercantum pada kolom yang sudah disediakan. Nah, bosku, di sini sudah selesai. Untuk saya mengunggah foto kartu identitas beserta dengan foto selfie memegang kartu identitas. Kemudian selanjutnya pada kolom bagian bawah di sini kalian bisa lihat, tinggal kita lengkapi saja data pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita lengkapi. Dan saya sarankan kepada kalian untuk bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman uang online seperti ini. Triknya harus kita berikan untuk penghasilan bulanan di angka yang lumayan tinggi. Di sini saya akan cantumkan untuk penghasilan per bulan yang saya dapatkan sebesar 12 juta rupiah. Sebab jikalau pendapatan kita di bawah dan dianggap tidak cukup untuk layak mendapatkan pinjaman, mereka akan menolak pengajuan pinjaman yang kita lakukan. Oke, langsung kita lanjut untuk melengkapi informasi lainnya. Kemudian setelah selesai semua seperti ini, kita isi untuk data di tahap yang ketiga, kita klik lagi lanjut. Konfirmasi kembali informasi KTP kita. Jikalau sudah tidak ada perubahan dan sudah benar, kita klik saja yakin. Kita berlanjut pada tahap yang terakhir. Nah, bosku, di tahap yang terakhir di sini kita tinggal diminta untuk mengisi informasi akun bank kita. Nama bank yang kita gunakan beserta dengan nomor rekening kita. Oke, langsung saja di sini saya akan masukkan untuk nama bank yang saya gunakan. Di sini ada beberapa bank yang sudah bisa menerima pinjaman dari aplikasi ini. Saya akan memilih untuk Bank BRI karena saya menggunakan Bank BRI. Kemudian klik saja konfirmasi. Selanjutnya kita akan masukkan nomor rekening kita. Langsung saja kita berikan. Bosku, pastikan nomor rekening yang kita berikan di sini benar karena hanya sekali dalam pengetikan pengisian nomor rekening. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita klik saja lanjut. Otomatis kita sudah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Easy Uang ini. Tinggal kita duduk manis saja sambil menunggu pencairan dari aplikasi ini. Intinya, jikalau kalian mengikuti semua trik yang saya berikan, kalian besar kemungkinan bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Dan informasi juga bagi kalian, bosku, bahwa setiap orang akan mendapatkan pinjaman yang berbeda. Sebab tergantung juga dari nilai skor kredit data kita masing-masing. Jadi seperti itu, bosku. Namun intinya di aplikasi Easy Uang yang saya bagikan kepada kalian kali ini sangat cepat dalam memberikan dana pinjaman. Sebab respon dari aplikasi ini juga cukup bagus. Oke, semoga informasi ini bisa membantu kalian yang sedang mencari talangan dana. Dan saya berharap jikalau kalian sudah mendapatkan pinjaman di aplikasi ini agar supaya memberikan komentar di nomor WA yang saya sudah cantumkan di kolom deskripsi video ini. Agar supaya bisa memotivasi teman-teman kita yang lain yang sedang mencari talangan dana untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, bosku, sebelum kita berpisah, berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar supaya kita bisa terus berjumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih, salam pinjol lovers, jangan lupa kondisikan perangkat kalian.